kita tidak punya banyak waktu untuk bisa bekerja terus-menerus. Bapak Ibu sekalian, saya tidak berdiri di sini sebagai seorang yang sukses menjadi seorang founder master dealer. Sebab kenapa? Bukan saya pintar. Yang pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk. Yang kedua daripada mentor-mentor utama kita, beri aplaus yang luar biasa kepada mentor utama kita dari KFG dan G100. Tanpa mereka kita tidak bisa hadir di sini, dan tanpa mereka saya pun tidak bisa mencapai founder master dealer. Bapak Ibu sekalian, usaha ini sangat mudah, sangat mudah. Yang penting kita mau belajar. Kita mau belajar, mendengarkan apa yang mentor katakan. Ya, ketika saya diundang di sebuah pertemuan, kalau kita secara berpikir logika ya, PLT misalnya, saya dalam satu hari praktek saya bisa menghasilkan 10-15 juta dalam satu hari praktek. Ketika ada PLT, kalau secara logika, kalau saya tinggalkan klinik saya tidak berpenghasilan 15 juta dalam satu hari. Tapi saya harus belajar. Saya tinggalkan itu. Saya ikut MDC di Malaysia, dan itu yang memotivasi saya luar biasa. Selama MDC itu saya menangis terus saja lihat orang-orang yang sukses di sana. Ketika di rumah tangga dari latar belakang dia mampu, mereka mampu. Mereka dianggap menjadi manusia. Mereka dihargai di sana. Dan itu memotivasi saya untuk saya harus bergerak. Di Indonesia saya harus bergerak. Saya ingin public goal besar di Indonesia, dan orang-orang yang tidak punya latar belakang pendidikan, penghasilan yang besar bisa dihargai, bisa sukses di sana di panggung public goal dalam kejayaan mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, para PGBO Indonesia, Malaysia, belajar. Ya, kita ikut apa yang mentor katakan. Oke, jadi kalau saya sendiri membuat strategi. Jadi kalau kita berbisnis pun kita harus buat strategi. Nah, strategi saya adalah yang pertama kata mentor, buat daftar list. Jadi kalau saya buat daftar list, saya klasifikasi jadi 3. Sebut semua, saya lihat di HP saya, handphone saya, daftar nama. Satu list daftar namanya dan satu list alamatnya di mana. Jadi yang pertama sebut, saya klasifikasikan yang pertama keluarga dan teman dekat. Saya cari nomor HP-nya, alamatnya. Yang kedua, klasifikasi kedua adalah teman sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, dan teman kuliah. Kelas ketiga, teman di sosial media saya. Nah, kelas pertama itu saya gunakan untuk prospecting langsung. Ya, keluarga sama teman-teman dekat. Karena kalau kita di Indonesia ini tidak seperti di Malaysia. Ya, kalau Malaysia sudah sangat familiar dengan dunia TikTok, sosial media. Ya, tadi kata Bu Faisal bahwa arus kita di Indonesia sangat kuat. Kita ketika presentasi kita dikatakan penipu, scam. Kenapa percaya public goal? Ada pelapor yang besar di Indonesia, ada perusahaan emas yang pemerintah punya. Ya, jadi di Indonesia ini masih personality, masih kepercayaan. Ya, makanya saya berdiri sini karena memang banyak pasien percaya kepada saya. Jadi kita ditanya, kenapa beli emas 100 gram di public goal? Kenapa 50 gram beli emas di public goal? Mereka katakan, saya tidak percaya public goal, saya percaya Dr. Wardi. Dr. Wardi. Ya, Bapak-Ibu sekalian, jadi ya secara emosional, secara personality, maka gunakan prospecting one by one atau langsung. Ya, itu gunakan juga. Ya, tetap juga TikTok, sosial media yang lain. Ya, Facebook, Instagram, lakukan juga. Klasifikasi pertama itu tadi, teman dekat, sahabat, keluarga, itu langsung. Ya, kita kan tidak bisa mengajak dia dalam sosial media kita, TikTok kita. Ya, kita bikin list itu, saya bikin list, saya sendiri, saya datangi mereka. Ketika saya praktek dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, saya istirahat maghrib. Habis sholat isya, saya datangi rumahnya.
sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Ya, saya datangi rumahnya ini jauh, kadang saya naik motor. Saya kendaraan mobil tak bisa pilih motor karena di Makassar jauh macet. Ya, saya datang ke rumahnya mereka, ya kadang nabung 300.000. Ya kalau pikir logika lagi, public goal kalau menabung 300.000 hanya 3.000 rupiah. Berapa biaya bensin saya? Ongkos capek saya. Orang konsultasi saja ke klien saya sampai berapa kan penghasilannya? Ya tapi kita akan pikir seperti itu. Ya, awal-awal saya diperkenal public goal, Bapak Ibu sekalian, saya tidak memperhatikan masalah penghasilan. 1%, 1,5%. Dan saya tidak mau belajar marketing plan-nya. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, ya. Itu salah satu gang. Segala sesuatu tergantung dari niat kita. Ya. Saya termotivasinya mengedukasi pasien-pasien saya, terus keluarga saya, teman-teman saya di public goal. Ada nilai baik di dalamnya. Yang pertama adalah mereka tidak boros. Dan kita pun dalam ajaran agama Islam, agama saya ya, dan mungkin semua agama mengajarkan kita untuk tidak boros. Ya, ketika kita sudah mulai menabung emas, paham tentang emas, kita tidak akan belanja sembarang. Ya, itu ada nilai kebaikannya. Makanya kata Pak Asrul, ya saya tanya berapa insentifnya, saya tidak tahu, karena saya tidak pernah buka. Iya. Saya tidak pernah buka berapa insentif saya dalam 1 bulan. Nanti Tuan Azam sampaikan setelah master dealer berapa insentifnya. Baru saya buka, belajar buka. Karena saya tidak terlalu perhatikan masalah bonus. Setiap bonus yang masuk di saya biasa gunakan untuk apa? Untuk mengajak leader saya makan sambil meeting. Ya, saya tidak pernah nikmati bonus saya sampai saat ini. Ya, saya membangun sebuah sistem yang besar, insya Allah. Terus bapak-bapak sekalian, keseharian saya praktek. Selain tadi saya bagi klasifikasi 3, jadi untuk prospecting ya, pertama, kedua, ketiga tadi, saya juga bikin online, mulai dari TikTok, sampai berjam-jam, 4 jam tidak ada di posting, karena tidak ada yang bagus. Ya, saya mengajarkan kepada pasien saya harus tidur cepat malam, jam 9 harus tidur supaya sehat. Ketika lihat live TikTok saya, kenapa dokter jam 11 belum tidur? Macam mana ini nasihatnya? Sama jam 12 malam, tak jadi. Masya Allah. Tapi kita harus belajar. Kata mentor, buat dapat, tak buat tak dapat, tak dapat sebab tak buat. Ya, belajar. Karena public goal ini belajar dulu, paham kemudian. Bagi PGBO baru kadang luar biasa. Kadang itu paling saya sering ini ngeluh sama Pak Hasrul, sama Tuan Azam. Macam mana Tuan Azam sistem public goal? Kita buat begini salah, begitu salah. Ya, kata Tuan Azam, Pak Hasrul belajar dulu, paham kemudian. Pelan-pelan, alhamdulillah ternyata sangat mudah. Public goal sangat mudah. Ketika sudah punya klub 100, insya Allah awal mulai kita bisa mengenal public goal lebih dalam, mudah untuk buat prospecting baik offline maupun online setelah klub 100. Makanya Masya Allah luar biasa public goal ya, memberikan jenjang pendidikan klub 100, klub 365, klub 50, 100, 365. Jadi dengan seperti itu kita harus kejar itu, kita akan paham kemudian. Karena ketika kita tidak salah, kita tidak akan pernah benar. Harus salah dulu, baru benar. Yang kedua, bahwa kita harus paham dalam bidang network. Saya baca buku, banyak buku lah. Jadi bukan lagi buku kesehatan. Jadi kalau malam pulang biasanya kita evaluasi kembali. Kadang ya dokter Syafiq ya, kadang ada teori kita belajar ini kelas dulu. Ketika datang pasien keluhannya berbeda. Ini apa lagi ini ya? Kadang ada penyakit begini. Kita belajar update kembali ilmu kita kan. Sekarang ini yang kedua lagi belajar tentang update dari bisnis, public goal kan. Ini kesehatan lagi. Ya tapi itulah proses. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam dunia network marketing ya, ini sebenarnya bukan network marketing, bukan MLM, tapi dunia sistem seperti ini kita harus paham
bahwa hukumnya sama dengan melempar dadu. Ketika kita yang mendapat angka 6, tentunya ketika kita main dadu, kalau di Malaysia apa namanya ya? Dadu juga. Ketika kita ingin mendapat angka 6, kita tidak mungkin hanya melempar 1 kali, 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali. Insya Allah kita akan dapatkan angka 6. Jadi ketika kita presentasi sama orang, kita ditolak. Aduh, kenapa saya ditolak? Kayaknya saya tidak cocok ini bisnis nih. Jangan. Semakin kita ditolak, akan semakin dekat orang yang akan menerima. Benar. Jadi saya kalau prospek di klinik pasien saya, ini lucunya kalau di klinik, dokter kenapa jadi cepat FMD? Ya alhamdulillah. Saya punya praktek swasta sendiri yang atur manajemen klinik saya. Jadi di ruang waiting room, ruang tunggu pasien saya kan pasien saya antri 2, 3 sampai 5 jam. Jadi saya pasang TV besar. Semua tentang public goal. Semua tentang public goal. jadi pasien saya apa itu ya? Nah, ketika masuk ruangan saya tanya lah, tadi nonton video di depan enggak? Iya, itu public goal. Sebentar ya, sebelum keluar ruangan saya, kita bicara sedikit tentang public goal. Dulu pasien saya cuma 15-20 menit udah keluar ruangan. Sekarang 1 jam. Sama yang marah, benar, ada yang marah. Ini dokter lama sekali, nggak seperti biasanya. Terus asisten saya bilang, dia lagi presentasi emas. Kacau lah. Ya tapi pasien saya, ya alhamdulillah, saya memang di klinik saya buat manajemen klinik sistem kekeluargaan. Ya sistem kekeluargaan. Jadi pasien saya yang 12 tahun, 14 tahun yang lalu pun benar sehat pun datang, cuma tengok-tengok saya di klinik, tidak berobat. Katanya rindu sama saya. Benar, rindu sama saya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terus yang berikutnya adalah DREAM. Ya, DREAM VG1 System Public Goal luar biasa. DREAM. Yang pertama adalah DREAM. Jangan sepelekan DREAM. Waktu saya SMA, saya sudah belajar tentang DREAM book. Saya sudah buat. Saya harus kuliah di mana, selesai di mana, beli kendaraan seperti apa, mau ke tanah suci, semua terwujud lewat DREAM. Siapa yang sudah punya DREAM book di sini? PGBO baru punya DREAM. Digambarkan DREAM-nya, jangan cuma dicatat, cari gambar, print, tempel di DREAM book-nya. Ketika persentase live TikTok tidak ada yang nonton, lihat DREAM-nya. Itu saja besarnya. Sayang sama saya. Bapak Ibu sekalian, kita pulang praktek, saya lihat DREAM saya lagi. Semua sudah tercapai. Ketika masuk public goal, saya buat DREAM lagi. Ya, DREAM terbesar saya adalah ingin membuat hospital percuma, rumah sakit gratis, insya Allah. Ya, saya hidup kebanyakan dari pasien, terus terang ya. Ya karena kita dokter juga pun ya, ketika ada pasien yang kurang mampu kan kadang kita risih ya, kita kasih biaya berapa kan, dokter Rahmi ya. Ya, jadi saya banyak hidup dari pasien. Dan saya ingin membuat hospital untuk mereka, untuk keluarga mereka secara gratis insya Allah. Mohon doakan saya ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di puncak kesuksesan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi para kita yang sudah berbagi siang ini.